alaihi wasallam wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wa li ahli baitihi ajma'in wa li kaffatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. Pas nggak? Pas nggak? Mau izo dah, banyak yang punya kan? Pas tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian daripada kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, karangan daripada Al-Imam Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Sa'id Al-Qasimi, di mana beliau meringkas padanya kitab Ihya Ulumiddin sampai kita di perkataan al-musannif, yaitu masarifuz zakah, tempat-tempat memalingkan zakat. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa asnafi qabidhiha, dan golongan-golongan dari orang yang menerima zakat. Sampai kita ke as-sinfu tsalits, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, al-amiluna. Al-amiluna adalah amil, orang-orang yang bekerja untuk zakat. Al-amiluna, yang punya surat mandat untuk mengurus zakat. Wahum, mereka adalah as-su'atul ladzina yajma'una az-zakawat. Mereka adalah para pekerja yang mengumpulkan zakat-zakat. Nah, jadi amil itu as-su'atul ladzina yajma'una az-zakawat. Jadi orang-orang yang memang mereka itu bertugas mengumpulkan zakat-zakat. Belum, dia agak 3 poin tuh. Wa yadkhulu fihi, dan masuk, nanti dia poin kelima itu baru muncul. Dan masuk pada golongan yang ketiga, yaitu amil. Siapa? Al-katib, orang yang menulisnya, bagian administrasi penulisan, sekretaris.
wal mustawfi, dan orang yang mengurus keluar masuknya zakat sehingga sempurna pengelolaannya, wal hafidh, dan orang yang menjaganya, wan naqal, pengangkut-pengangkutnya. Ini termasuk amil ya. Semua yang terlibat dalam urusan zakat itu dinamakan amil. Amil beda dengan panitia zakat ya. Amil itu dia resmi, memang ada mandat dari negara. Kalau kita mungkin cabang-cabang dari Basnas atau Lasnas gitu kan, di setiap masjid itu ada UPZ, nah gitu. As-sinfur rabi', golongan yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum al-Islam, orang yang dijinakan hati mereka, dilembutkan hati mereka atas Islam, dan diberi zakat. Namun nanti ada ketentuannya siapa yang bagus diberi zakat dari mu'allaf tersebut. Jadi di sini pandangan Imam Al-Ghazali ya, dalam mazhab Syafi'i, mu'allaf itu adalah orang yang sudah masuk Islam. Nah, gitu. Bukan yang belum masuk Islam. Kenapa? Pendistribusian zakat itu hanya untuk orang Islam. Jadi ada orang yang diistilahkan mu'allafatu qulubuhum, yang dilembutkan, dijinakkan hati mereka adalah Islam. Wa huwa asy-syariful ladzi aslam, itu orang yang terhormat dari satu kaum yang masuk Islam. Jadi orang yang berpengaruh, dia masuk Islam, diberi zakat karena ada satu kepentingan. Wa huwa muta'un fi qaumih, dia tuh orang yang dituruti di tengah-tengah kaumnya. Jadi kalau dia mengatakan kepada kaumnya masuk Islam, maka semuanya masuk Islam. Jadi ini kenapa diberikan? Wa fi i'ta'ihi taqriruhu 'alal Islam. Jadi dan pada memberikan orang yang mulia terhormat tadi zakat, itu di situ ada memantapkannya kepada Islam. Jadi dia semakin kuat keislamannya. Semakin kuat, semakin bersemangat mengajak orang masuk Islam. Nah, gitu. Wa targhibu nadhairihi, dan memotivasi teman-temannya. Oh, ternyata kalau masuk Islam kita diperhatikan. Nah, gitu kan. Wa atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya. Jadi dikasih untuk motivasi tadi, tapi yang dikasih yang sudah masuk Islam. Nah, yang bukan yang belum masuk Islam. Adapun yang bukan dari kalangan terhormat, kita memberinya itu untuk tetap kepedulian kita kepada mereka gitu. Karena biasanya orang kalau baru masuk Islam itu terkucilkan di tengah keluarga mereka. Maka pada masa-masa tertentu kita membantu mereka, tapi tidak selamanya gitu kan. Jadi nggak selamanya kita membantu itu. Kalau kita pun mau membantu, nanti bukan dari sisi mu'allaf lagi gitu. Nah, udah 10 tahun masih juga mu'allaf ya kan. Kalau kita bantu nanti mungkin dia fakir kan, mungkin dia miskin dari sisi itunya gitu. As-sinful khamis, golongan yang kelima, al-ariqa, para budak. Jadi yudfa'u ila as-sayyid ma yufakku bihi raqabatul abdi. Jadi caranya itu kalau budak bagaimana pembebasannya? Diserahkan kepada tuannya si budak itu akan sesuatu yang yufakku bihi raqabatul abdi, sesuatu yang terbebas dengannya sifat budaknya seorang hamba. Jadi kita bayarkan dari harta zakat itu tebusan kepada tuannya sehingga dia bebas. Atau mungkin ada hamba itu sudah menyicil, istilahnya mukatab ya kan.
budak mukatab, budak yang punya perjanjian dengan tuannya menyicil supaya bisa jadi bebas. Jadi dia bekerja, dapat uang di kreditnya gitu kan. Nah, apanya kebebasannya. Wa yudfa'u lil 'abdi aidan, dan diserahkan juga kepada hamba apa? Diserahkan ma yufakku bihi raqabatuhu, sesuatu yang akan terbebaslah sifat kebudakan hamba tersebut dengannya. Nah, ini golongan kelima ya, al-ariqa, dalam hal membebaskan hamba sahaya. As-sinfus sadis, golongan yang keenam, al-gharimun, orang-orang yang berhutang. Itu al-gharimun, bukan penunggu masjid, gharim kan. Beda. Al-gharim itu orang-orang yang berhutang gitu. Nah, beda lagi. Wal gharim, dan gharim itu dianya adalah alladzi istaqrada fi ta'atin aw mubahin. Orang yang meminta pinjaman dalam ketaatan atau pada perkara yang dibolehkan. Dalam ketaatan atau perkara yang dibolehkan. Jadi ada orang misalnya berutang, dia beli kopi ya kan, di kedai, atau ada orang tidak punya uang, dia berutang di kedai sehingga utangnya menumpuk-numpuk, boleh kita berikan zakat dia sebagai orang berutang. Kenapa? Mubah. Bahkan kadang-kadang menafkahi itu kan bisa wajib gitu kan. Berutang itu mubah gitu, dalam hal yang mubah. Tapi kalau berutang karena main judi, nah itu tak diberi zakat. Nah, gitu. Jadi pokoknya zakat itu kalau dia terorganisir dengan bagus, tidak akan lagi ada orang yang susah. Nah, gitu. Semuanya terbantu. Bahkan orang mau nikah pun kalau nggak ada biaya bisa dana zakat. Nah, gitu. Ya kan, fakir kan gitu kan. Nah, proposal fakir gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu dia. Itu. Etat. Nengoknya tuh enggak enak. Wa huwa fakir, ini dia. Sedang dia orang fakir. Jadi ada orang fakir, dia berutang. Jadi yang badan zakat ini membayarkan utangnya gitu. Nah, dibayar, ini hak mereka gitu. Memang hak mereka. Tapi fa in istaqrada fi ma'siyatin, kalau dia itu meminta pinjaman dalam hal kemaksiatan. Nah, dalam hal maksiatan. Jadi termasuk orang yang nggak bisa bekerja karena belajar, itu fakir, juga diberikan zakat tuh. Fala yu'ta, maka kalau karena kemaksiatan tak diberikan zakat. Illa idza taba, kecuali kalau dia bertobat. Nah, ya, yo sobana-bana bertobat lah gitu kan. Nah, gitu. Membana kata orang itu kan, betul-betul bertobat dia. Kalau kaya bagaimana? Kaya berutang. Wa in kana ghaniyan lam yuqda dainuh. Kalau dia tuh kaya, tidak dilunasi hutangnya. Ini orang fakir khusus, fakir yang berutang. Kita sudah bahas kemarin apa itu fakir, ya termasuk miskin lah kan. Apa itu fakir? Huwallazi laisa lahu malun, orang yang tak punya harta, wala qudratun 'alal kasbi, tak mampu berusaha. Nah, itu dia. Itu fakir. Atau juga fakir itu orang yang tak bisa berusaha karena belajar, sebab belajar untuk ilmu. Nah, itu fakir juga. Tapi kalau karena beribadah, tidak. Nah, nggak jadi alasan dia. Gara-gara beribadah dia tak bisa bekerja, lalu dia minta zakat, tak bisa. Kenapa? Ibadah itu hukumnya, kalau belajar tuh hukumnya fardu, bisa jadi fardu kan, itu wajib. Tapi kalau ibadah, yang wajib hanya yang wajib saja, terbatas. Yang sunat, berusaha lebih baik daripada beribadah sunat. Kalau gara-gara ibadah sunat orang tak berusaha, kata Imam Ghazali, fal yaktasib
li'annal kasba aula min dzalik. Berusahalah, karena berusaha itu lebih utama dari ibadah sunat. Nah, gitu. Kemudian kalau dia orang kaya tadi tak dilunasi utangannya illa idza kana qad istaqrada li maslahatin wa idfa'i fitnatin. Kecuali kalau dia itu meminta pinjam karena kemaslahatan. Apa contohnya? Misalnya dia berhutang kepada orang untuk membelikan rumah. Anak terlantar misalnya kan, ada anak terlantar dibelikannya rumah berutang dia. Nah, bisa dia dibayarkan dari itu karena maslahat, kemaslahatan. Tapi bukan kemaslahatan dia kan itu kan, kemaslahatan orang. Nah, gitu. Au idfa'i fitnah, memadamkan fitnah. Nah, karena ada perang antara dua suku gitu kan. Untuk mendamaikan tuh perlu dana, kan, perlu waktu ya kan. Lobby ke sana kemari, akhirnya dia berutang. Maka ini boleh dibayarkan dari harta zakat. As-sinfus sabi', golongan yang ketujuh, al-ghuzatu alladzina laisa lahum marsumun fi diwanil murtaziqah. Al-ghuzatu, pejuang. Maksudnya pejuang sukarela. Pejuang yang laisa lahum, ada laisa kan? Ada tambahnya. Yang tidak ada bagi mereka marsumun apa? Terdaftar. Jadi memang pejuang sukarela. Jadi pejuang, kalau pejuang itu digaji negara tak dapat zakat. Nah gitu. Pejuang itu dapat jatah negara tidak. Ini pejuangnya sukarela. Gitu. Tidak terdaftar di mana? Fi diwanil murtaziqah, pada buku catatan murtaziqah, orang yang menerima pemberian dari negara. Fayusrafu ilaihim sahmun, maka dipalingkan, diberikan kepada mereka bahagian. Wa in kanu aghnia, walaupun mereka itu orang kaya. Walaupun orang kaya diberikan. I'anatan lahum 'alal ghazwi, karena bantuan mereka atas peperangan tersebut. Diberi. Jadi kalau sekarang ini ada yang bilang fisabilillah itu untuk para ustadz yang berdakwah. Sementara ustadz tuh kalau berdakwah dapat amplop dia kan gitu kan. Nah, itu dia lagi salahnya. Nah, itu dia. Makanya dalam mazhab Syafi'i fisabilillah itu dikhususkan kepada sukarelawan yang berperang di jalan Allah. Nah, dikhususkan. As-sinfu tsamin, kelompok yang ke-8 siapa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini siapa? Ibnu Sabil, anak jalan tadi. Ibnu Sabil kan anak jalan kan? Wa huwa alladzi syakhasa min baladihi, orang yang keluar dari negerinya. Liusafir, untuk musafir, ya musafir lah. Pengembara kan itu kan? Fi ghairi ma'siyatin, pada selain perjalanan maksiat. Jadi perjalanan mubah. Apa perjalanan mubah itu? Misalnya jalan-jalan untuk liburan, kan mubah tuh kan? Melakukan hal-hal yang mubah. Ada kalau silaturahim tuh ibadah kan itu kan? Liburan, bulan madu ya kan? Au ijtaza fihi, atau dia tuh lewat di negeri zakat. Lagi lewat di negeri zakat. Fayu'ta in kana faqiran, diberi dia kalau orang fakir. Walaupun dia tak tinggal di situ, diberi. Misalnya ada orang dari Medan mau ke Pekanbaru, dari Medan mau ke Jambi lah, agak jauh sedikit kan. Rupanya habis dia ongkosnya. Berhenti dia di Masjid Muawanah, kan itu kan? Boleh beri zakat. Nih untuk ongkos sampai ke sana. Nah, itu dia dari uang zakat. Apalagi orang yang belajar di sebuah wilayah, misalnya ada orang Riau belajar di mana gitu kan, di Kuala Lumpur, di luar negeri, luar daerah kan, dia habis bekal atau kehilangan bekal, bisa diberikan harta zakat. Ibnu Sabil namanya. Wa in kana lahu mal, walaupun dia itu punya harta bi baladin akhar, di negeri yang lain, tapi kan di situ tak ada dia. U'tiya
diberikan ia biqadri bulghatihi, dengan seukuran bulghah itu ma yakfi li saddil hajah, sekedar kecukupannya untuk menutup hajatnya. Nah, itu dia. Itu orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Ada 6. Ada berapa? 8. Nah, itu dia. Anak yatim tak masuk, kecuali anak yatim itu termasuk yang 8 tadi. Janda kalau termasuk yang 8 masuk. Nah, gitu. Wadhaiful qabid, tugas-tugas orang yang menerima. Nah, orang yang mengambil. Qabid, mengambil untuk dirinya. Mengambil untuk akhadha li nafsihi. Nah, jadi al-qabid itu al-akhidh li nafsi, orang yang li nafsi, mengambil untuk dirinya sendiri. Ada 4 tugasnya. Kalau tugas orang yang memberi kemarin tuh ada 7. Nah, ada 7. Ustaz Natra masih ingat tuh enggak? Atau di luar kepala dah enggak? Nah, sekarang yang menerima ada juga tugasnya. Supaya berimbang gitu kan. Cuma ternyata tugas atau adab orang yang memberi itu lebih banyak dari yang menerima. Nah, itu dia. Wahia arba'un, dianya ada 4. Al-ula, yang pertama ya, ayyafhama, bahwa adalah ia faham ya, seorang yang menerima itu faham. Anna Allah azza wa jalla aujaba sarfahu ilaih, bahwasanya Allah azza wa jalla telah mewajibkan pemalingan harta kepadanya. Nah, jadi dia harus paham itu. Kenapa Allah menyuruh orang kaya tadi memberikan harta kepadanya? Kenapa diberi? Liyakfiya hammahu, supaya pemalingan itu, harta tersebut mencukupi perhatiannya, cita-citanya. Jadi dia tuh kalau supaya hidupnya tuh tenang. Nah, gitu. Supaya kalau sholat tuh nggak bingung dia, tenang hatinya, gitu kan? Itu tujuannya harus dia pahami tuh. Oh, jadi saya ini jadi sasaran pemberian zakat supaya perhatian hidup saya ini nggak galau. Nah, gitu. Supaya tenang, harus paham kita itu. Ketika diberi itu harus paham, gitu. Wa yakuna, dan harus paham juga bahwa adalah pemalingan harta tadi kepada dia itu aunan, merupakan pertolongan lahu 'ala ta'ah, terhadapnya atas ketaatan. Berarti maksudnya kalau dapat itu gunakan untuk ketaatan. Nah, gitu. Jangan gunakan untuk kemaksiatan, ya kan? Dapat itu gunakan untuk ketaatan. Fa in ista'ana bihi 'alal ma'siyah, jika ia menggunakan ya dengan harta tersebut, harta yang diberi orang tersebut di atas kemaksiatan, kana kafiran li an'amillah. Dia adalah orang yang kafir, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau dapat harta zakat digunakan pula masang nomor kan itu kan. Nah, ini kufur nikmat namanya. Mustahiqan lil bu'di, berhak untuk jauh dari rahmat Allah. Nah, wal muqti minallahi subhanah, dan berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah. Jadi orang yang menerima itu harus paham dulu nih, poin pertama. Itu gunanya untuk mengumpulkan kembali perhatian dirinya sehingga nggak galau. Bisa membantunya untuk semakin mantap beribadah. Nah, kenapa? Kalau tak beribadah berarti dia kufur dengan nikmat tadi. Ats-tsaniyatu, bermula yang kedua adalah ayyashkural mu'tiya, orang yang diberi itu berterima kasih kepada orang yang memberi. Nah, itu dia, bersyukur kepada orang yang memberi. Lalu wa yad'u lahu
berdoa untuk orang yang memberi. Bukan berdoa kepada orang yang memberi, tapi untuk orang yang memberi. Biasanya kita baca ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Kan banyak doa-doa itu kan. Semakin panjang doanya semakin mantap kan itu kan. Nah itu. Wa yuthni alaih, dan memuji orang yang memberi. Nah, alhamdulillah Pak, terima kasih gitu kan. Nah, ini kan memuji kita, memuji orang yang membeli kan, kita puji Allah maksudnya untuk memuliakan orang yang memberi tersebut. Ini sunnah ya. Sunnah Islam. Bukan kita memang sunnah gitu. Wa yakunu syukruhu wa du'auhu. Bihaitsu la yukhriju an kaunihi wasitatan. Jadi kan tadi sunnah berterima kasih, berdoa, memujinya itu, dan adalah syukruhu wa du'auhu, terima kasih dan doanya itu, tapi pakai standar juga. Sekira tidak mengeluarkan syukurnya tadi, doanya tadi tidak mengeluarkan dari keadaan orang yang memberi itu wasilatan, sebagai perantara saja. Mulut kita puji dia, kita sanjung dia, tapi tetap hati mengatakan rezeki itu dari Allah. Nah, gitu. Kenapa kita puji orang yang memberi? Karena memang sunnah, gitu aja dah. Nah, gitu. Walakinnahu, jadi keyakinan kita tuh, dia tuh cuma perantara saja. Walakinnahu, akan tetapi si pemberi itu tariqu wusuli ni'matillah, adalah jalan sampainya nikmat Allah. Nah, kepada siapa? Ilaih, kepada orang yang menerima tadi untuk dirinya. Walid tariqi haqqun, dan bagi jalan, maksudnya orang yang memberi itu ada hak. Min haitsu ja'alahu Allahu tariqan wa wasitatan, dari sisi Allah jadikan dia sebagai jalan dan perantara. Jadi karena dia sebagai perantara, dia juga punya hak dari adab lahiriah, hak untuk menerima ucapan terima kasih. Maksudnya hak di sini hak dia. Dari sisi orang yang menerima itu memiliki kewajiban untuk berterima kasih kepada dia, mendoakan dia, menyanjung dia pada batas yang wajar. Nah, itu dia. Wadzalika, jadi ketika Allah menjadikan orang yang memberi itu sebagai jalan, sarana, perantara, itu la yunafi ru'yatan ni'mati minallah, tidak menafikan akan memandang nikmat dari Allah. Jadi mulut berkata itu, hati kepada Allah. Nah, gitu. Istilahnya kalau kata Ibnu Arabi, nadratul wahdati ilal kathrah wa nadratul kathrati ilal wahdah. Memandang yang satu kepada yang banyak, memandang yang banyak kepada yang satu. Nah, jadi apa itu? Setiap kita pandang alam, kita ingat Allah. Ketika kita pandang Allah, kita ingat alam. Nah, itu dia. Maksudnya apa? Kuasa Allah terhadap alam. Bukan kita pandang alam, ingat Allah, maksudnya alam itu Tuhan. Tidak. Maksudnya kita pandang alam, ingat Allah yang menjadikan alam. Kita pandang Allah, ingat Allah yang menjadikan alam. Kan itu. Kemudian, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Ini kan jelas. Siapa orangnya? Bermula siapa? Kan itu. Ya, bermula siapa saja. Lam yashkurin nas, itu orangnya dia tidak bersyukur kepada manusia, maka lam yashkurillah. Dia tidak, ini syarat apa ya? Syarat jawab nih ya. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya kan keterhubungan tuh. Wa qad athna Allah azza wa jalla ala ibadihi fi mawadhi'a min
ala a'malihim. Allah telah memuji hamba-hambanya pada beberapa tempat di atas amal-amal mereka. Wa huwa khaliquha. Sementara Allah yang menciptakan amal-amal mereka. Padahal Allah yang menciptakan amal mereka, tapi Allah puji amal itu. Artinya apa? Kalau Allah saja memuji, masa kita tidak? Gitu kan? Ada orang memberi kepada kita, masa tak kita puji? Sementara Allah saja memuji hambanya. Apa kata Allah? Nahwa qawlihi ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia Ibrahim adalah hamba yang amat kembali kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah, bertaubat. Allah saja memuji, padahal yang membuat itu Allah. Nah, ini artinya apa? Artinya kita itu tidak dilarang berterima kasih, memuji manusia, asalkan hati tetap ingat kepada Allah. Nah, gitu. Dan tidak berlebihan pula memuji kan itu kan. Nah, tidak luar batas kewajaran kan itu. Ila ghairi dzalika, sampai kepada selain itu, selain yang lain pun banyak, selain daripada yang disebutkan ini tadi kita. Sampai kepada selain itu yang disebutkan. Perkataan apa Rasul dan perkataan Allah tadi itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asda ilaikum ma'rufan, siapa yang menyampaikan kepada kalian akan satu perkara yang ma'ruf, fakafi'uhu, maka balasilah ia. Nah, itu dia. Balas ia. Balas ia dengan apa namanya? Perkara yang setimpal. Fa illam tastati'u, kalau tak mampu, fad'u lahu, berdoalah untuknya. Hatta ta'lamu, sampai kamu tahu, annaka qad kafa'tumuhu, bahwasanya kamu telah membalasnya dengan setimpal. Nah, itu dia. Jadi ini Imam Ghazali begitu jeli sekali memandang segala sesuatu, kadang-kadang di luar nalar pikiran manusia biasa. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena beliau itu memang tujuan menulis kitab itu untuk menghidupkan jiwa kan itu kan. Dan sebelum dia menulis, diamalkannya dulu. Nah, gitu. Makanya Allah memberikan banyak fadilah dari buku beliau ya. Berikutnya Imam An-Nawawi ya. Imam An-Nawawi termasuk juga ulama yang zahid ya, zuhud, yang alim ya, imam ya kan, dan ulama yang mengamalkan ilmunya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi, dan seyogyanya apa? Ayyahnuwa 'ala talib, seorang guru itu penuh kasih, bersikap penuh kasih, 'ala talib, ke atas muridnya yang menuntut ilmu kepadanya. Jadi ya, ini sekarang masih nasihat Imam Nawawi kepada guru, nanti ada kepada murid. Sama dengan Imam Ghazali juga. Dijelaskannya di satu sisi, nanti yang lain juga dijelaskan. Nah, ini Imam Nawawi kepada guru dulu. Wa ya'taniya bimasalihihi, dan seorang guru memperhatikan maslahat muridnya. Nah, dia. Ka'tinaihi bimasalihi nafsih, seperti seorang guru perhatian dengan maslahat dirinya sendiri, wa masalihi waladihi, dan maslahat anaknya. Nah, kata Imam An-Nawawi. Lalu wayujriya, kenapa wayujriya dihubungkan ke kata ayyahnua ya? Dan memperlakukan siapa? Si guru, al-muta'allima, orang yang belajar, majra waladihi, pada tempat perlakuan anaknya. Nah, diposisikan seperti dia memposisikan anaknya sendiri. Ada, Pak? Ada ya?
fi asyafaqati alaih, dalam kelembutan atasnya. Was-sabri, dan sabar ala jafaihi, di atas keringnya tadi, keringnya murid, amas kering tuh, kecuekan murid. Wasu'i adabihi, buruknya adab murid. Nah. Wa ya'dzirahu fi qillati adabihi, dan memaafkan murid pada sedikitnya adabnya. Fi ba'dil ahyan, pada sebagian keadaan. Fa innal insan, maka sesungguhnya manusia itu mu'arradun lin naqais, dihadapkan bagi berbagai macam kekurangan, ya. La siyama idza kana saghira sin, lebih-lebih kalau murid itu adalah muda umur. Lebih-lebih kalau murid itu muda umur. Nah, itu. Wa yanbaghi, seyogyanya apa? Ayuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Seorang guru itu senang mencintai untuk si murid akan apa yang guru tadi cinta untuk dirinya dari kebaikan. Nah, itu dia. Ini kan hadis populer nih kan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa ayakraha lahu, dan guru tadi benci untuknya murid akan ma yakrahu li nafsihi, apa yang guru tadi benci untuk dirinya sendiri. Minan naqsi, dari kekurangan mutlaqan, secara mutlak. Faqad thabata fi sahihain, telah sahih dalam hadis riwayat, telah tetap dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Rasulillah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini dah populer nih kan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, akramun nasi alayya, semulia-mulia manusia pada saya, kata Ibnu Abbas. Itu semulia-mulia manusia pada saya tuh jalisi. Jalis ini teman duduk beliau. Teman duduk beliau. Alladzi, yang yatakhattan nasa, yang melewati manusia, hatta yajlisa ilayya, sampai dia duduk dekat saya, kata Ibnu Abbas. Lau istata'tu, kalau saya mampu, alla yaqa'adz dzubab, kalau saya mampu bahwa tidaklah lalat itu hinggap ala wajhihi, di atas mukanya, la fa'altu, akan saya sungguh betul-betul saya lakukan. Nah, itu dia. Inna dzubab la yaqa'u alaihi fayu'dhini, sesungguhnya lalat hinggap di atas wajah seseorang tadi, lalu dia menggangguku, kata Ibnu Abbas. Ini contoh dari Ibnu Abbas, ya kan. Wa yanbaghi alla yata'azzama 'alal muta'allimin, tak boleh seorang guru itu sombong kepada orang yang belajar. Nah, itu dia. Bal yalinu lahum, bahkan lembut kepada mereka. Wa yatawadha'u ma'ahum, bersikap tawadhu bersama mereka. Faqad jaa'a fit tawadhu'i li ahadin nasi asya'u katsiratun ma'rufah. Banyak ya berita yang dikenal itu datang bercerita tentang kerendahan hati. Jadi telah datang pada berita tentang tentang tawadhu, sikap tawadhu kepada setiap manusia, asya'u katsirah, berbagai macam perkara yang banyak, ma'rufah, yang diketahui, ya cerita-cerita, ya kan, kisah gitu. Fa kaifa, jadi kalau kita tuh ada cerita, ada hadis, ya, ada athar misalnya yang bercerita tentang perintah untuk tawadhu kepada setiap orang, kan gitu kan. Fa kaifa, bagaimana biha ulail ladzina hum bimanzilati auladih, bagaimana pula dengan orang yang mereka itu pada posisi anak-anaknya. Tentu kita tuh lebih tawadhu lagi, kata Imam Nawawi. Nah, maksudnya kepada talib tadi, ma'amalahum alaihi minal istighali bil Quran, bersama dengan apa yang mereka miliki, ya kan, terhadap seorang guru dari sibuk dengan Quran, tugas-tugas yang berhubungan dengan Quran yang dijadikan tugas kepada murid. Ma'amalahum alaihi min haqqis suhbati wa taraddudihim ilaih, bersama juga murid tadi selalu memiliki hak menyertai
dan bolak-balik kepada gurunya. Kan itu kan? Tentu lebih pantas untuk diterapkan nas tersebut. Nah, gitu. Wa qad jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman tu'allimuhu wa liman tata'allamuna minhu. Bersikap lunaklah kepada orang yang kamu ajarkan, yang kamu mengajarkannya, dan kepada orang yang kamu belajar daripadanya. Nah, an Abi Ayyub As-Sikhtiyani. Abi Ayyub As-Sikhtiyani ini orang Basra, Al-Sakhtiyani ya. Namanya enggak dijelaskan pula nih. Cuma dia dinamakan As-Sakhtiyani itu karena Ayyub tuh yabi'ul juluda bil Basrah ya. Menjual kulit di Basrah. Nah, gitu kan? Walihada qila As-Sakhtiyani, oleh karena itu dia disebut dengan As-Sakhtiyani ya. Yang bagi lil alim, seyogyanya bagi seorang alim ayyadha'at turab ala ra'sih, meletakkan pasir ya, debu di atas kepalanya, tawadhu'an lillah, karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ketawadhuan aja sebenarnya gitu. Nah, mungkin ini fasal tentang adab guru terhadap murid ya kan. Jadi Imam Nawawi juga menyampaikan itu kepada kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.